Kisah nyata, wanita medsos menggoda laki-laki bersuami. Ketahuan sang istri, istri tidak mau diceraikan. Suatu malam yang tenang, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Clara sedang memeriksa ponselnya. Suaminya, Bima, duduk di sampingnya sambil menonton televisi. Mereka telah menikah selama 8 tahun dan memiliki 2 anak kecil. Kehidupan pernikahan mereka tampak baik-baik saja, meski belakangan Clara merasa ada sesuatu yang berubah pada Bima. Ia seringkali lebih banyak diam, menghabiskan waktu dengan ponselnya, dan sesekali keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, rasa penasaran Clara tak lagi bisa dibendung. Bima yang tadinya tak pernah menutup-nutupi apapun, kini sering mengganti sandi ponselnya. Clara merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Saat Bima tidur, Clara memutuskan untuk mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ia merasa bersalah melakukan ini, tapi rasa cemas di hatinya jauh lebih kuat. Setelah berusaha menebak sandi selama beberapa menit, akhirnya Clara berhasil membuka ponsel Bima. Ia merasa jantungnya berdegup kencang saat membuka aplikasi pesan. Di sana, ada sebuah obrolan yang intens dengan seorang wanita bernama Lani. Percakapan mereka penuh dengan kata-kata manis, foto-foto, dan janji untuk bertemu. Clara merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Wanita itu menggoda Bima secara terang-terangan, dan Bima tampaknya menikmatinya. Clara tak bisa tidur malam itu. Ia merasa hancur, marah, dan sedih sekaligus. Pagi harinya, saat Bima bersiap berangkat kerja, Clara memberanikan diri untuk bertanya, siapa Lani itu? Pertanyaan Clara mengejutkan Bima. Wajahnya pucat seketika, dan ia tergagap mencoba menjawab. Dia cuma teman dari media sosial, jawabnya dengan nada gugup. Clara tahu suaminya berbohong. Ia tak lagi bisa menahan emosinya. Aku tahu kalian bukan hanya sekadar teman. Aku lihat semua pesan kalian. Apa ini yang kamu lakukan selama ini di belakangku? Suaranya pecah oleh tangis. Bima terdiam, tak mampu menjawab. Ia tahu ia telah tertangkap basah. Clara merasa kecewa dan terluka dalam. Ia tak menyangka suaminya, yang selama ini ia percaya sepenuh hati, bisa melakukan hal seburuk itu. Namun, di balik amarah dan rasa sakitnya, Clara tahu bahwa ia tidak ingin pernikahannya berakhir. Hari-hari berikutnya, Clara mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Lani. Ia membuka media sosial wanita itu dan melihat bahwa Lani adalah tipe wanita yang kerap memamerkan kehidupan glamornya. Dengan foto-foto yang menggoda, ia tampak sering berkomunikasi dengan banyak laki-laki, termasuk suami-suami orang. Clara merasa semakin muak. Ia tahu bahwa Lani sengaja menggoda Bima, tapi rasa sakitnya tetap tak hilang. Lani seakan ingin menguasai suaminya, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada keluarganya. Dengan hati yang hancur, Clara memutuskan untuk menghubungi Lani langsung melalui pesan di media sosial. Jelani, saya istri Bima. Saya tahu semua tentang kalian. Apa yang kamu inginkan dari suami saya? Ditulis Clara, penuh amarah. Tak lama, Lani membalas dengan dingin, jikalau dia mencintaimu, dia tak akan pernah tertarik pada wanita lain. Mungkin kamu harus melihat diri sendiri, dan kenapa suamimu mencari perhatian di tempat lain. Jawaban Lani menusuk hati Clara. Ia merasa diremehkan dan dipermalukan. Namun, bukannya menyerah, Clara justru semakin bertekad untuk menyelamatkan pernikahannya. Ia sadar bahwa masalah ini bukan hanya soal Lani, tapi juga soal komunikasi yang telah lama pudar antara dirinya dan Bima. Malam itu, Clara menunggu Bima pulang dari kantor. Ketika Bima masuk rumah, Clara langsung duduk dan memintanya untuk berbicara serius. Aku ingin tahu apakah pernikahan ini masih berarti buat kamu, ucap Clara, suaranya tenang tapi tegas. Bima terdiam lama sebelum akhirnya menjawab. Aku minta maaf, Clara. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku merasa kehilangan sesuatu dalam hidup ini, dan aku mencoba menemukannya di tempat yang salah. Clara menatap Bima dengan mata basah. Kenapa kamu tidak bicara padaku? Kenapa kamu memilih dia? Aku tidak memilih dia. Aku hanya tersesat. Tapi aku tidak pernah ingin meninggalkanmu atau anak-anak kita. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku, jawab Bima, suaranya penuh penyesalan. Clara tahu, apa yang dilakukan Bima adalah sebuah pengkhianatan. Namun, di dalam hatinya, ia juga tahu bahwa suaminya masih mencintainya dan keluarga mereka. Aku tidak mau bercerai, Bima. Tapi kita harus memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian ini. Bima mengangguk. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan Lani. Aku akan memperbaiki diri dan hubungan kita. Aku janji.
Keesokan harinya, Bima benar-benar memutuskan semua kontak dengan Lani. Ia menghapus akun media sosialnya dan mengganti nomor ponselnya. Bima juga mulai lebih banyak meluangkan waktu bersama Clara dan anak-anak mereka. Mereka mulai kembali saling berbicara dari hati ke hati, mengenang masa-masa indah mereka dulu, dan berusaha membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Clara merasa perjalanan untuk memaafkan Bima tidak mudah. Setiap kali melihat ponsel atau mendengar suara notifikasi, ia masih merasa cemas. Namun, ia juga melihat usaha nyata dari Bima untuk memperbaiki diri. Pelan-pelan, rasa percaya itu tumbuh kembali, meski tak seutuh dulu. Sementara itu, Lani mencoba kembali menghubungi Bima, tapi ia diabaikan. Lani mulai menyadari bahwa permainannya telah berakhir. Namun, bagi Clara, perasaan takut kehilangan Bima tetap membekas di hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan lebih waspada, lebih terbuka, dan lebih banyak berkomunikasi dengan Bima agar hal seperti ini tak pernah terjadi lagi. Pada akhirnya, mereka berdua sepakat untuk menjalani konseling pernikahan. Di sana, mereka belajar bahwa pernikahan adalah tentang saling memahami, mendengarkan, dan menghargai satu sama lain. Mereka belajar bahwa cinta saja tidak cukup, perlu ada usaha bersama untuk menjaga hubungan tetap sehat. Seiring waktu, Clara dan Bima kembali menemukan cinta yang pernah hilang. Mereka tak lagi membiarkan kesibukan hidup memisahkan mereka, dan keduanya berkomitmen untuk selalu berbicara jika ada masalah. Mereka belajar bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan bersama. Di akhir cerita, Clara menyadari bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna. Setiap pasangan pasti menghadapi ujian. Namun, yang paling penting adalah bagaimana mereka menghadapi ujian tersebut. Clara tidak menyesali keputusannya untuk bertahan dan memperbaiki pernikahannya. Baginya, cinta sejati adalah tentang memberi kesempatan kedua dan saling mendukung di saat-saat paling sulit.